Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayul ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-31. Min adabid du'a. Adab-adab berdoa. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, berdoa merupakan ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya. Dan ibadah merupakan inti dari ibadah itu sendiri. Berdoa termasuk inti dari ibadah itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u wal ibadah, sebagaimana pelajaran yang telah lalu yang pernah kita bahas. Oleh karena itu, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Rabb-nya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rabb-nya tidak pilih kasih dan tidak pilih sayang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hambanya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Allah Subhanahu wa taala sangat suka diminta. Sebagaimana kata pepatah Arab dalam syairnya mengatakan, la tas'alanna bunayya adamu hajatan. Janganlah engkau minta kepada manusia sebuah hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Dan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala murka jika kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Dan manusia ketika senantiasa sering diminta maka dia akan marah. Nah, Allah Subhanahu wa taala suka diminta. Allah Subhanahu wa taala suka ketika hambanya meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memahami, mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan, memberikan apa yang kita inginkan, maka perlu kita pelajari adab-adab ketika berdoa. Kita berdoa kepada zat yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tuli. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jauh. Begitu juga kita memilih kalimat-kalimat, kata-kata yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan dalam Al-Quran, doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, atau doa-doa hajat kebutuhan kita dengan bahasa kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha faham, Maha mengerti apa yang kita inginkan. Begitu juga ketika kita berdoa, hindari perkataan-perkataan yang buruk. Jangan meminta berdoa hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau misalnya perkataan tersebut kita tujukan kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Maka perkataan orang tua kepada anaknya adalah makbul.
Bisa jadi perkataan yang diucapkan, yang dilontarkan oleh, bisa jadi yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, perkataan kita yang kita tujukan kepada anak-anak kita diamini oleh malaikat, sehingga perkataan tersebut, ucapan tersebut menjadi doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Oleh karena itu Islam sangat mewanti-wanti agar orang tua berhati-hati mengatakan sesuatu kepada anak-anaknya. Begitu juga nanti kita akan bahas berdoa yang digantungkan dengan kalimat kehendak, in syi'ta, jika engkau berkehendak ya Allah, jika engkau berkehendak berikan rezeki padaku. Ini kalimat-kalimat ini dihindarkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh mu'alif dalam buku ini berkaitan tentang adab-adab berdoa. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 3. Surat Maryam ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa meminta kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, nidaan khafiyya, dengan kalimat yang khafi, dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih, tetapi dengan suara yang dapat didengar oleh telinga. Begitu juga yang kedua, dalil yang dibawakan dalam buku ini, itu dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum." Mintalah kepada Rabb kalian. Mintalah kepada Rabb kalian, berdoalah kepada Rabb kalian. Tadarruan wa khufyatan, dengan tadarru, dengan rendah diri, dengan khufyah, dengan kalimat yang lirih, dengan suara yang lirih. Tidak dengan teriak-teriak, bukan dengan suara yang keras. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita adab berdoa. Bahwasanya ketika kita berdoa, kita dengan suara lirih, dengan suara lembut, tidak teriak-teriak, tidak dengan suara kencang. Ini merupakan adab ketika kita berdoa. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ketika manusia mengangkat suara-suara mereka ketika mereka bertakbir dan berdoa. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum." Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian masing-masing. Fa innakum latad'una asamma wala ghaiba. Sungguhnya kalian tidak minta kepada zat yang jauh dan tuli. Allah Subhanahu wa taala tidak tuli. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi kalau kita berdoa tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu kita dengan suara yang keras. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah innakum tad'una sami'an qariba. Sungguhnya kalian meminta kepada zat yang sami'an, Maha mendengar, qariban, Maha dekat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini saudaraku rahimani wa ajmain, adab yang pertama bahwasanya ketika kita berdoa, maka hendaknya dengan suara lirih, dengan suara yang lembut,
Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu kencang-kencang suaranya, tidak perlu diangkat suaranya, disertai dengan tadarru, dengan kerendahan hati. Kita seakan-akan minta kepada zat yang maha pemurah, yang kita ini perlu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini sangat butuh kepada Engkau. Kita ini semuanya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, saudaraku rahimanallahu ajmain, mereka tidak bisa memberikan jalan keluar. Mereka tidak bisa memberikan solusi. Mereka tidak bisa memberikan kebutuhan apa yang kita butuhkan selama hidup kita di dunia. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan atau membutuhkan sesuatu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya rizki yang thayyib, yang halal, yang berkah. Ya Allah, mudahkan segala urusan saya, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang mudah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, berikan kepada kita sebagai orang tua anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kita, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan segala hal yang kita butuhkan di dunia ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta kepada makhluk, adapun minta kepada manusia, maka mereka terkadang memberi, terkadang tidak. Ketika kita meminta kepada makhluk, maka kita sama saja menghinakan diri kita. Adapun ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala sesuatu. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita semua di dunia maupun di akhirat. Jangan tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati dan dengan suara lirih. Kemudian dalil yang ketiga ini dibawakan dalam kitab ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalika, akhrajahu Abu Daud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya menyukai al-jawami'a minad du'a. Al-jawami itu artinya perkataan yang singkat tapi mencakup kebaikan yang banyak. Kalimatnya singkat tetapi mencakup kebaikan yang banyak. Seperti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan dunia ini. Apa saja? Ini mencakup segala hal kebaikan dunia. Baik itu harta, baik itu apalah kebutuhan kita di dunia ini selama kita hidup di dunia ini. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kebaikan untuk kita di akhirat. Berupa apa kebaikan di akhirat itu ya Ustaz? Kebaikan di akhirat itu, saudaraku rahimanallahu ajmain, ketika kita melangkahkan kaki kita pertama kali di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal kebaikan, kemenangan, istirahat kita di akhirat. Adapun di dunia ini, saudaraku rahimanallahu ajmain, kita tidak istirahat. Walaupun kelihatannya, zahirnya kita sedang tidur. Kita tidak tahu bahwasanya dia sedang memikirkan beban hidup apa. Mungkin banyak hutang, mungkin dia besok mikir makan apa karena gak punya uang, atau mungkin dia karena punya masalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan bosnya, dengan teman kerjanya, atau yang lain. Kita tidak tahu, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Sekalipun orang kaya itu
memiliki harta yang banyak, maka hakikatnya dia penuh dengan beban. Betapa banyak orang-orang kaya tidak bisa tidur. Kenapa? Memikirkan tentang keadaan jiwanya, hartanya, dan segala urusannya di dunia ini. Bahkan mungkin juga sebaliknya kita lihat betapa banyak orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya rumah, tidur lelap, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Tidur di emperan, di halaman, ruko-ruko, toko-toko, di pinggir jalan, setiap malam di kolong jembatan, di bawah pohon di pinggir jalan, kuli-kuli bangunan, kuli-kuli jalanan. Mereka lelap tidurnya, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Itu dia ketika kita di dunia ini tidak ada kalimat istirahat. Tidak ada kalimat istirahat. Walaupun ketika kita masuk ke dalam kubur, maka salah kalau misalnya ada yang mengatakan kuburan merupakan tempat istirahat terakhir. Maka itu perkataan yang tidak benar, perkataan yang perlu diluruskan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah, bahwasanya kuburan merupakan awal persinggahan dari alam-alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, barang siapa yang selamat dari fitnah kubur, dari alam barzakh, dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia lulus tes pertanyaan munkar nakir, maka kata Nabi SAW, fama ba'dahu aisaru minhu, maka dia akan melewati fase-fase alam akhirat dengan lebih mudah. Karena kuburan merupakan persinggahan pertama kali dari alam-alam akhirat. Sebaliknya kata Nabi SAW, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, barang siapa yang tidak lulus tes di alam barzah, di alam kubur, tidak lulus tes pertanyaan malaikat munkar nakir, maka dia akan melewati fase-fase alam akhirat dengan lebih sulit. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dengan perkataan yang pendek, dengan perkataan yang sedikit, tetapi mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu terkadang doa ini disebut dengan doa sapu jagat gitu ya. Orang-orang mengatakan dengan sebutan demikian, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, lindungi, jaga kami dari api neraka. Ini Nabi SAW biasa berdoa dengan kalimat yang pendek, tetapi mencakup kebaikan yang banyak. Dan ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW itu jika mengatakan kalimat yang pendek, tetapi maknanya sangat dalam, maknanya sangat luas. Oleh karena itu Nabi SAW diberikan julukan Al-Jawami'ul Kalim. Al-Jawami'ul Kalim, yaitu Nabi SAW biasa mengatakan sesuatu dengan kalimat yang pendek, tetapi mencakup makna yang sangat dalam, mencakup makna yang sangat banyak. Oleh karena itu kita juga disunahkan untuk berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan seorang ulama yang bernama Syekh Sa'ad bin Wahf Al-Qahtani membuat kitab yaitu Hisnul Muslim, dan beliau juga syarah kitabnya, namanya Syarah Hisnul Muslim atau Ithaful Muslim. Ini kitabnya Ithaful Muslim, Syarah Hisnul Muslim. Ini 5 jilid jadi satu. Jadi Hisnul Muslim kemudian disyarah oleh beliau sendiri. Doa-doa dari Nabi SAW, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada semua di dalam kitab tersebut, doa-doa dari Nabi SAW ataupun doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ustadz-ustadz kita juga menulis kitab doa-doa, kumpulan doa-doa seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala menulis kitab doa dan wirid. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mereka juga berusaha dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kepada kaum muslimin doa-doa dari Allah, dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita baca
Tinggal kita hafalkan, kemudian kita praktekkan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adab yang kedua, yaitu kita berdoa dengan kalimat yang pendek, dengan kalimat yang ringkas tapi mencakup banyak hal. Ini kebiasaan Nabi SAW dalam berdoa. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat yang kita baca dalam bab ini, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "La tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, jangan minta keburukan, jangan berdoa keburukan untuk anak-anak kalian. Begitu juga jangan minta keburukan untuk harta-harta kalian. Jangan sampai doa, ucapan yang kita sebutkan itu bertepatan dengan suatu saat, dengan suatu waktu yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kalian. Sebagaimana sudah kita sebutkan di muka, maka hindari doa perkataan yang buruk untuk anak-anak. Gak boleh kita mengatakan ketika kita sedang marah, dasar kamu anak ini, dasar kamu anak itu, dan seterusnya dengan kalimat-kalimat negatif. Maka yang terjadi, saudaraku rahimanallahu ajmain, maka anaknya akan menjadi seperti yang dia katakan. Dan ini banyak terjadi. Betapa banyak anak-anak kaum muslimin menjadi anak-anak yang bodoh, menjadi anak-anak yang tidak memiliki adab yang baik karena perkataan orang tuanya sendiri. Kebetulan ketika dia mengatakan hal yang dikatakan untuk anaknya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh malaikat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan sampai kita berdoa mengatakan yang buruk. Kalau misalnya kita marah dengan anak-anak, kita katakan kepada anak-anak, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu anak yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai penyejuk pandangan orang tuanya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik itu bisa memberikan motivasi kepada orang yang mendengar. Sebagaimana pernah kita bahas hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'jibuni al-fa'lu." Telah menakjubkanku al-fa'lu. Para sahabat bertanya, "Wa mal fa'lu?" Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kalimatut thayyibah." Perkataan yang baik. Perkataan yang baik bisa menjadikan motivasi tersendiri untuk orang yang mendengar. Ketika orang tersebut diberikan stimulus, rangsangan berupa perkataan, kalimat yang negatif, maka akan diterima oleh otaknya. Oh, saya ini begini ya. Ketika orang tuanya mengatakan kepada anaknya, dasar kamu bodoh, maka akan distimulus oleh otaknya, oh saya ini bodoh. Ya sudah, saya ini akan menjadi orang yang bodoh. Nah, itu akan menstimulus dan akan menjadi sebuah rangsangan dalam otak sehingga menjadikan perilakunya seperti itu. Tetapi kalau kita berikan stimulus yang negatif, yang positif, maka dia pun akan menjadi positif. Dasar kamu anak yang berbakti kepada orang tua, gitu. Sebagaimana banyak kisah tersebar, kisahnya Syekh Sudais atau siapa Sure, Imam Masjidil Haram ya. Ketika orang tuanya marah, orang tuanya mengatakan, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram, kan begitu. Ternyata doa ibunya dikabulkan. Imam Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Oleh karena itu, saudaraku rahimanallahu ajmain, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak. Begitu juga jangan mendoakan keburukan untuk harta-harta kita. Dikhawatirkan ketika kita mengatakan yang buruk tersebut bertepatan dengan bertepatan dengan waktu saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini adab yang ketiga, tidak boleh berdoa dengan kalimat yang buruk. Ustadz, kalau misalnya ada teman orang yang berperilaku buruk pada kita, bolehkah kita balas dengan hal yang serupa? Maka yang kita katakan, maka doakan dia dengan doa kebaikan.
Bagaimana lihat Nabi SAW ketika pergi ke Taif pada tahun 10 kenabian. Nabi SAW berjalan ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Ternyata ketika berdakwah di Taif, Nabi SAW ditolak, dilempari batu dan seterusnya, sampai malaikat gunung pun menawarkan, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku lemparkan nih 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Apa yang terjadi? Nabi SAW mendoakan, aku berharap dari keturunan mereka semuanya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat al-fa'lu, kalimat yang baik. Nabi menginginkan kebaikan untuk mereka, didoakan kebaikan. Walaupun mereka telah berbuat kasar kepada Nabi SAW, walaupun mereka telah melempari Nabi SAW dengan batu, Nabi berharap dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi, doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penduduk Taif semuanya setelah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Ketika ada orang yang berbuat buruk pada kita, orang yang dizolimi, itu doanya makbul. Kata Nabi SAW, fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dengan Allah pembatas, penghalang. Artinya apa? Artinya doanya dikabulkan. Sampai kalau misalnya yang dizolimi itu orang kafir pun sekalipun, kalau dia berdoa dizolimi oleh muslim, dia berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan. Ini hadis ini berkaitan ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Nabi SAW mengatakan fattaqu da'watal mazlum. Dan di Yaman ketika itu ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi katakan kepada Muaz bin Jabal, fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizolimi itu makbul, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, adab yang terakhir, yaitu dari hadis Nabi SAW, dalil yang kelima dalam bab ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum falayakul Allahumma ighfirli in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zimal mas'alata, innahu yaf'alu ma yasha, la mukriha lahu." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ahadukum," jika seorang di antara kalian berdoa, falayakul, janganlah dia mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau berkehendak. Tidak boleh menggunakan kalimat in syi'ta. Jadi langsung aja kalau kita berdoa, ya Allah ampunilah aku, sudah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa. Tidak perlu dengan tambahan kalimat in syi'ta, jika engkau menghendaki. Berarti dia tidak yakin. Berarti dia berdoanya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad. Oleh karena itu di antara adab berdoa, kita harus bertekad bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan. Allah pasti akan mengabulkan. Tidak perlu kalimat in syi'ta. Ya Allahumma rzuqni in syi'ta. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Kata Nabi SAW, fala yakul, janganlah kalian katakan Allahumma gfirli in syi'ta, warzuqni in syi'ta. Ya Allah berikan rizki kepadaku jika engkau menghendaki. Langsung aja berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan tayyiban halalan, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Langsung saja. Tidak perlu dengan kalimat in syi'ta. Kata Nabi, wal ya'zimal mas'alah. Hendaknya dia bertekad dengan permintaan dia. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan langsung, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan di akhirat. Atau yang ketiga, maka kita akan dijauhkan dari mara bahaya yang semisal. Innahu yaf'alu ma yasha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. La mukrilahu, dan tidak ada paksaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Jadi saya ulang, adab yang pertama dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Yang kedua dengan kalimat yang ringkas tetapi mencakup makna yang sangat luas.
Yang ketiga, tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk anak, harta, orang lain, saudara, dan seterusnya. Yang keempat, adab berdoa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tidak boleh berdoa dengan kalimat in syi'ta, jika engkau menghendakinya. Maka hendaknya kita yakin apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seharusnya sikap, sifat seorang yang beriman. Dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang adab berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali kita semua di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.